Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sadia. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Saya di sini ingin membawakan sebuah materi yang berjudul Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, serta reformasi. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan sebuah ideologi negara yang menjadi pedoman bagi seluruh warga Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seperti yang telah kita pahami bahwa pengalaman atau penerapan nilai-nilai Pancasila telah mengalami dinamika dari masa ke masa. Sejak awal kemerdekaan, penerapan Pancasila terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kondisi politik, sosial, serta kebijakan pemerintahan yang berlaku pada tiap periode sejarah Indonesia. Kemudian, saya akan menjelaskan berikut perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Di slide pertama, awal dari masa awal kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1949. Bahwasanya setelah Indonesia merdeka, Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai yang terkandung seperti persatuan, keadilan, serta gotong royong sudah menjadi semangat perjuangan melawan penjajahan. Namun, dikarenakan kondisi politik dan keamanan yang belum stabil, penerapan Pancasila belum berjalan secara maksimal. Kesimpulannya, bahwasanya Pancasila telah diakui sebagai dasar negara, tetapi pelaksanaannya masih terbatas, dikarenakan kondisi perang dan konflik politik yang masih terus-terusan berjalan. Di slide kedua ada di masa Republik Indonesia Serikat, atau kita bisa lihat singkatan dari RIS di tahun 1949 sampai dengan 1950. Setelah konferensi meja bundar, Indonesia sempat menjadi negara federal. Walaupun Pancasila tidak disebut secara langsung dalam konstitusi RIS ini, nilai-nilainya tetap dijaga oleh rakyat. Bentuk negara federal dianggap bertentangan dengan semangat persatuan hingga akhirnya Indonesia kembali menjadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat Pancasila tetap terjaga meskipun secara formal belum mendapat tempat yang kuat dalam hal ini. Kemudian pada masa demokrasi liberal di tahun 1950 sampai dengan 1959, di masa ini, setelah RIS dibubarkan, Indonesia memakai sistem parlementer. Banyak partai muncul dan sibuk dengan kepentingan masing-masing dari sini, sehingga Pancasila kurang dijadikan pedoman utama. Banyaknya pergantian kabinet yang sering membuat politik tidak stabil. Oleh karena itu, Pancasila hanya dijadikan simbol formal, belum benar-benar diterapkan dalam praktik politik dan pemerintahan. Kemudian di masa demokrasi terpimpin di tahun 1959 sampai dengan 1965. Setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945, Pancasila telah ditegaskan lagi sebagai dasar negara dan dikenalkan konsep Nasakom, yang artinya nasionalisme agama komunis. Namun, tafsirnya sangat dipengaruhi oleh Soekarno dan kebebasan demokrasinya yang berkurang. Jadi, Pancasila digunakan secara politik, belum sepenuhnya dijadikan sebagai pedoman moral bangsa. Pada masa Orde Baru, di tahun 1966 sampai dengan 1998. Setelah peristiwa G30S atau PKI,
Presiden Soeharto berupaya menegakkan kembali nilai-nilai Pancasila melalui program P4 dan kebijakan asas tunggal, yang memiliki tujuannya salah satunya supaya selalu bisa menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan nasional. Namun, kebebasan rakyat seringkali masih dibatasi atas nama persatuan dan ketertiban. Jadi Pancasila diajarkan secara luas, tetapi sering dimanfaatkan sebagai alat politik dan mempertahankan kekuasaannya. Di masa reformasi di tahun 1998 sampai dengan sekarang, setelah berakhirnya masa Orde Baru, Indonesia telah memasuki era reformasi yang lebih demokratis dan terbuka. Nah, pada masa ini, Pancasila dikembalikan pada jati dirinya sebagai pedoman moral serta pandangan hidup bangsa. Pemerintah kemudian membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila serta menghidupkan kembali pendidikan Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi. Namun, di tengah kemajuan zaman bangsa kita masih menghadapi berbagai tantangan seperti adanya korupsi yang terus masih merajalela, radikalisme di mana-mana, dan menurunnya semangat persatuan. Oleh karena itu, di masa reformasi saat ini, Pancasila tetap relevan hingga saat ini dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan bangsa Indonesia yang adil, bersatu, dan beradaban. Apa sih refleksi pribadi? Menurut saya, dari setiap masa dalam sejarah Indonesia, kita bisa belajar bahwa Pancasila selalu menjadi pedoman penting bagi bangsa, meskipun penerapannya berbeda-beda tergantung pada setiap zamannya. Dan dari masa awal kemerdekaan, kita juga belajar tentang semangat persatuan untuk mempertahankan negara Indonesia. Dari masa awal kemerdekaan, kita telah belajar tentang semangat persatuan untuk mempertahankan negara. Pada masa RIS, kita memahami bahwa pentingnya menjaga keutuhan bangsa di atas kepentingan golongan. Pada masa demokrasi terpimpin mengajarkan kita bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan bijak dan menghormati musyawarah rakyat. Di masa Orde Baru, kita belajar bahwa menghafal Pancasila saja itu belum cukup. Tetapi nilai-nilainya harus benar-benar diterapkan secara jujur dan adil di setiap harinya. Sementara pada masa reformasi mengingatkan kita akan pentingnya kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa. Menurut saya, nilai-nilai Pancasila tetap sangat relevan untuk generasi muda saat ini. Kita bisa menerapkannya lewat hal sederhana seperti menghargai perbedaan. Kemudian, kita bisa menjaga persatuan, bersikap jujur dan adil, kemudian ikut berkontribusi positif untuk masyarakat. Dengan begitu, semangat Pancasila tidak hanya menjadi sejarah, tapi juga menjadi gaya hidup yang membentuk karakter bangsa di masa depan. Jadi, teman-teman, tugas kita sekarang bukanlah hanya menghafal sila-silanya saja, tetapi benar-benar harus bisa mengamalkan nilai-nilainya dalam tindakan sekecil apapun itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena sejatinya, bahwa Pancasila hidup di hati setiap warga negara Indonesia. Demikianlah refleksi saya tentang perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.